Memang Pak Firman itu kalau nyanyi suaranya nggak ada ini, pada nilai-nilai vokal. Misalnya A harus bunyinya itu A sebenarnya O. Itu baru benar. Saya gitu. Tahu satu tahu itu. Tetapi semangatnya sangat aktif. Kalau Pak Firman dari nyanyi itu namanya cuma ini yang gimana? Baik, kita coba nyanyi lagu yang kami sukai, Mercu di Dalam Bahaya. Nomor 25. Nanti ketika kita masuk ke ref, berkata jemaat yang benar. Saya minta semua yang sebagai anggota jemaat yang benar ke bawah dengan buat anak Allah. Jemaat yang benar dari kata jangan di sini. Lebih baik kalau ternyata. Mari. Baik Bapak Ibu, senang sekali kita akan membuka kitab kita dalam 1 Timotius pasal 3. Ini ayat yang kita hafal dalam baca. 1 Timotius pasal 3 ayat 15 dan separuhnya sudah ada. Tapi supaya kita tidak melupakan, tapi supaya kita juga membaca kembali pasal 3 ayat 15. 1, 2, 3. Jadi jika aku telah sudah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni cuma dari Allah yang hidup, yang menopang dan dasar kebenaran. Bapak Saudara, siang ini kembali belajar bersama-sama tentang kebenaran Tuhan. Tuhan pimpin kami masing-masing supaya kami sanggup untuk memahami kebenaran. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya akan mengutarakan tentang doktrin-doktrin yang dipertahankan kaum Anabaptis panjang. Mengapa kita
perlu bahas doktrin-doktrin tentang hal mana seperti apakah dia telah mengatakan kalau minum air sedikit harus sedikit itu tanpa ada saudara. Kemarin saudara sadar kalau waktu bilang kamu kalau minum air di rumah itu harus aduk. Kalau minum air hidup berarti minum sudah sekitar kalau saya minum air di langsung aduk saya harus pergi ke kafe minum air. Biar kita minum di sini nanti tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 4 poin yang akan kita bahas saat ini tentang berhubungan dengan doktrin-doktrin kaum Anabaptis Amerika. Yang pertama kita akan melihat tentang gereja. Kita akan membahas lebih dalam tentang gereja, apa yang dimaksud dan apa yang dipertahankan oleh kaum Anabaptis tentang gereja. Perlu kita ketahui dulu Pak, kita perlu mengaminkan dulu. Kalau kita ini kita aminkan Tuhan pelihara dari sejak penulisan perkanopan sampai sekarang itu Tuhan pelihara ada prestasi yang kita bisa lakukan. Tentu kita juga mengaminkan bahwa ada jemaat yang sampai saat ini dipelihara Tuhan. Kita perlu mengaminkan dulu ini. Kita tidak boleh ngomong-ngomong di sini, kita harus 100%. Kalau Alkitab kita aminkan ada saat ini teks terpelihara, maka ada juga jemaat yang terpelihara saat ini. Dan jemaat mana itu? Jemaat saya sekarang. Kalau yang sekarang saya belum, saya pindah ke jemaat yang lain. Karena ada tidak banyak, tidak semua tentu. Kalau semua jemaat aktifnya tidak sedikit karena dalam ada juga. Jadi semua jemaat berbeda itu semua ada itu. Tetapi pasti ada, walaupun itu sedikit tidak banyak. Apa ada? Itu yang saya katakan. Dan itu yang akan kita pertahankan. Bapak Ibu sudah kita aminkan di sini. Kalau jemaat ini ada hingga saat ini dan eksis. Dan kalau itu terjadi pada diri kita, pada daerah yang ada di dalam lingkup kita tinggal, karena itu sedikit. Kalau kita baca Yerusalem baru, itu 12.000 stadion, itu panjangnya cuma dari Bakauheni sampai ke Pulau panjang sekali, itu panjang sekali. Nah itu artinya kita melihat di sini. Dan memang tidak banyak berarti kalau begitu tidak semua orang yang ada di dunia akan masuk ke sana. Dan puji Tuhan sekali kalau memang jemaat yang Alkitabnya itu ada di lingkungan kita yang kita dibagikan. Bayangkan Tuhan bagaimana kita kalau itu sudah yang akan lihat pertama pada tahun 411 kesulitan yang dia temui oleh orang-orang yang mempertahankan kebenaran. Gereja-gereja yang Alkitab itu kesulitannya sama dengan saat ini. Jadi jangan terkecil hati kalau kita ketemu kesulitan yang sama. Pada tahun 411 itu kaum Anabaptis melakukan debat umum dengan Agustinus. Dihadiri oleh 286 orang Katolik di Kartago dan 279 golongan Islam. Jadi orang-orang Anabaptis 279 saat kita yakini bahwa orang-orang Anabaptis yang sangat setia kepada Tuhan, tempatnya orang-orang Anabaptis verifikasi kepada itu saya dan mereka semua hadir di sini. Tapi tidak banyak, mungkin tidak lebih dari 500 pada saat itu. Ya. Mereka berkumpul 279 dan melakukan debat umum dengan Agustinus yang dihadiri juga oleh 286 orang Katolik. Kemudian diwakili oleh satu wakil kaisar. Pada saat itu Agustinus menyimpulkan begini, gereja bukan bersifat subjektif. Maksudnya subjektif terdapat dalam sifat diri Allah. Jadi lawan subjektif itu adalah objektif. Jadi terdapat di
buah. Jadi maksudnya itu ada buktinya gitu, ada buahnya, nyata. Gerejanya besar dan di mana-mana anggotanya banyak dan sinodenya begitu. Itu maksudnya dari Agustinus. Jadi banyak. Sementara mereka bilang, kalau gereja mengatus benar, terjadinya cuma di Afrika ini dan segelintir orang, hanya sekitar ratusan, 200 lebih orang. Saya yakin ini bukan dari Tuhan, itu kesimpulan dari Agustinus. Objektif sekali dari kami. Dan ini orang-orang dunia saat ini, Pak. Siapa yang tidak menyimpulkan begini? Saya yang kamu di Bandar Lampung, mereka bilang apa? Kalau begitu, Pak, saya tak ada waktu. Ditanya, kalau begitu, Pak, orang-orang yang masuk surga di Bandar Lampung ini tidak kurang dari 25 orang. Kalau bayangkan, waktu Pak Sundosnya sana, Bapak ini bilang begitu, orang tahu, cuma saya bilang, tidak apa-apa saat itu. Orang tahu, tinggal kita apa-apa. Kalau begitu orang-orang yang masuk surga di Bandar Lampung itu cuma di bawah 25 orang. Kemudian kita PA terus kemarin bilang, kalau begitu orang-orang yang masuk surga di Bandar Lampung itu tidak kurang dari 50 orang saja. Artinya Tuhan masih ada sama-sama. Kesulitannya kecil buat orang-orang berpakaian golongan pada saat diceritakan 200 lebih yang masuk surga. Pada saat itu akhirnya Wakil Kaisar memberikan satu ayat. Mari kita beri ayat yang sangat mengerikan dan dicintai kita sebagai perhatikan. Lukas pasal 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hamba-Nya, pergilah ke Sion, jangan dipaksa dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Agustinus dan Wakil Kaisar menggunakan ayat ini sebagai pengamatan. Mereka meringkas dalam satu ayat, paksa mereka masuk. Dengan menggunakan sistem ini mereka memaksa orang-orang mengaku dan menempat satu ayat yang kecil dan kecil. Karena memang mungkin ada anggota jemaat yang masih lemah dan mereka akhirnya sedikit kompromi dan sebagainya. Tapi paling tidak kekuatan ini datang membuat golongan Yunanus ini menjadi kuat. Kekuatan tangan besi ini membuat golongan Yunanus tetap menjadi ada dan sampai saat ini tetap ada sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga yang dipakai oleh orang-orang Inquisisi. Ayat ini juga yang dipakai oleh orang-orang Inquisisi untuk menghambat, menangkap dan menghukum orang-orang yang mencintai Alkitab, yang mencintai kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita akan bahas bahwa kita mau menuju secepatnya orang yang mati akan hidup. Kita mau begini supaya apa yang seperti ini begini Pak. Pada saat kita berbicara tentang gereja dan gereja itu Inquisisi dirinya itu, coba saya lihat tanda supaya saya salah, tahun 1233. Jadi Dinas Rahasia Katolik didirikan untuk menghambat, menangkap dan menghukum orang-orang yang mencintai. Dan pada tahun sebelum itu, tahun sekitar 1100 itu golongan Albigensis, itu golongan yang artinya Albigensis artinya bersih, suci. Itu mendirikan satu gerakan yang betul-betul melawan mereka. Ya, gerakan gereja yang betul-betul
duniawi sekali yang sekarang pun terjadi saat ini, gereja yang sudah bersifat duniawi, yaitu gereja yang bersifat materialistis, bentuknya gedungnya megah-megah, dan mereka mau mencari hal itu, legalitas, itu yang mereka cari. Dan saat ini pun terjadi, dan kita melawan itu semua. Waldensis didirikan oleh Petrus Valens. Dua hal yang berbeda. Waldensis ini menolak gereja yang bersifat materialistis, melanggar tentang firman Tuhan. Yang kedua, gerakan Waldensis memegang teguh kebenaran. Coba kita. Sekarang ini kita lihat juga gereja-gereja sudah seperti itu. Dulu terjadi seperti itu, sekarang gereja juga terjadi seperti itu. Kita tidak mau ada para alumni di sini, juga ada para mahasiswa-mahasiswa yang pendidikan. Kita tidak mau nanti harus kita itu terjadi sampai di sana. Mau bersifat materialistis. Nanti kita harus sama orang-orang dulu. Dari mana? Saya dari mana? Nah, kamu dari mana? Saya dari golongan. Kita bertemu sama semua. Caranya sama, tekniknya sama, karena penggambarannya juga sama. Tidak beda-beda, Pak. Pasti sama. Orang-orang inkuisisi itu juga sama. Orang-orang inkuisisi itu iman, Pak. Pada saat itu mereka mau bilang apa? Mereka mau tarik orang-orang itu supaya tidak keluar dari Katolik. Dan sekarang orang-orang Katolik itu sudah habis ke gereja-gereja yang bersifat materialistis, dan orang-orang Katolik mau bersifat materialistis juga. Ya, harus begitu. Jadi karisma itu seperti itu. Mereka belajar dari namanya Katolik karisma. Sudah begitu juga bisa. Pada saat itu tahun 1100, 1200, gerakan Waldensis dan Albigensis itu membuat pikir orang-orang Katolik. Mereka buat gereja ini kembali kepada Alkitab, dan mereka mau kemana dengan perkembangan? Jadi gereja-gereja apa yang bilang? Akhirnya mereka mendirikan satu guru namanya Otto Francis. Otto yang didirikan oleh Francis Wijaya. Oh, jadi orang-orang sekarang katanya maunya miskin-miskin, maunya susah-susah. Akhirnya didirikan oleh Francis Wijaya, Francisan ini dengan mengemis, terus mengemis, supaya merebut orang-orang Waldensis, merebut orang-orang Albigensis, merebut orang-orang yang mencintai Alkitab, dan ternyata Katolik pun dengan seperti itu bisa. Luar biasa. Tapi sekarang Otto Francisan, kalau mau tahu Pak, itu sekolah-sekolah yang ada di sebagian Nusantara Indonesia ini, sekolah-sekolah tadi itu Otto Francisan. Jadi mereka tidak miskin lagi, tidak minta-minta lagi. Mereka kaya. Berpaling. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat. Mereka hanya putar balik. Tetapi kita terus mau belajar mempertahankan. Saya baca ini ada yang menarik. Di saat ini ada satu ini dia bilang pelayanan sesudah membuka di dunia. Yang lainnya ya bagus, merilis jemaat, terus mendirikan jemaat semua bagus. Satu lagi jemaat saya ini PA, mendirikan PA. Apakah PA ini didirikan terus 10 tahun PA itu? Itu pertanyaan saya. 10 tahun PA itu, atau memang dia punya cara yang benar, yang baik? Yang pertama bukan gereja dulu didirikan, tapi PA dulu. Itu yang saya lagi lihat di sini. Keputusannya kalau kita tidak kebimbang tentang masalah pendalaman dan gereja yang benar, ternyata cuma itu tidak perlu, itu perlu kita amalkan. Begini tadi, kalau kita mendirikan pendalaman Alkitab di tempat-tempat di mana-mana kita bisa dirikan, orang itu mau merindu mencari kebenaran, maka dia sendiri Bapak kalau begitu kami akan berbeda di mana itu yang mereka akan tanya.
kalau kita tanya yuk, kita kebaktian di mana? BPK, paling the best, paling kapitatel, sweet, bagus, hebat. Oh, jadi sampai di sini dia sendiri. Yang pemimpin semangat dia tidak dengan lain itu banyak. Begitu pemimpin yang dipimpin sama orang itu. Kalau 2 tahun lama-lama, tapi kalau pendalaman masih diberikan 1 orang 2 orang apa? Saudara-saudara dapat 2 orang yang bertobat situ. Ini tempatnya yang disebut. Kalau tempatnya, masalah tempatnya. Ini gedung Pak, perlu di konteks semuanya. Gedung, perlu semua gedung, perlu bangun semua. Ayo kita kumpulkan duit gedung. Bukan tidak dulu. Percaya. Bukan tidak dulu. Gambarnya sekarang kita dengan luas rumah. Kalau orang PA itu bukan berbaktian, ya, atau bukan mendirikan jemaat itu PA itu bukan berbaktian bisa. Setelah itu Pak Ubah jadi kebaktian bisa. Itu dibaca dari pasal tempatnya itu juga ruangan tersendiri itu. Kemudian bertambah jadi 10 orang. Ruangan itu sudah nggak penuh gitu. Tuhan kita itu tidak. Tuhan kita tidak itu. Begitu. Kalau sudah tidak muat di situ, masa Tuhan akan berpikir, oh kalau begitu kalian jangan duduk, kalian berdiri semua, supaya bisa muat 5 orang lagi. Terus semangat muncul. Oh kalau begitu sekarang kalian masih bisa persempit lagi dengan cara apa? Yang anak-anaknya itu dipakut punya. Apakah cara Tuhan bekerja seperti itu? Kalau klien-klien itu jangan komentari. Pada saat saya berada di sana, pertemuan dengan orang-orang yang mencintai kita, itu yang pertama. Dan kedua, kasih saya dengan tidak percaya. Anda buat gedungnya yang bagus di situ dan jangan dimasukkan strategis kalau bisa rumput dulu kita sewa, nanti kita bisa maju, semua berkembang di situ. Begitu rumput disewa, diset semuanya rapi, duit sudah keluar banyak, banyak. Orang-orang ini mau mengenal kebenaran dari manapun tempat. Jadi beres, saya mau memuji Tuhan, sudah bersyukur di tempat saya ini dijadikan jemaat yang menopang dan saya berangkat. Kalau ada jalan saya tidak paham, bersyukur sekali. Bagaimana kita merasakan jemaat kita akan berhenti puji di sini ada jemaat yang benar. Mana yang sudah berubah tempatnya tidak strategis, dia sudah lupa AC-nya tidak tinggi. Satu orang itu paling dan laki-laki di tempat saya. Terus BAB orang Selasa, dia bilang begitu, Pak Firman, saya harus jemaat hari Pak Firman itu sedikit. Kenapa? Saya mikir karena tidak ada urapan lebih. Sebelumnya apa? Saya orang awam ini berkata begini. Sebelum itu hasilnya tidak. Ternyata gereja pakar mandinya saja ada hasilnya. Betul. Pakar mandinya itu toilet-toiletnya pun masih. Dan kejadian semuanya sound system semua didatangkan dari Jerman. Saya pikir kalau saya mau mandi dengan membuat sistem gereja yang sudah seperti saya, bagaimana kesemuanya? Itulah mereka dari
Oke lagi saudara. Yang dimaksud dengan gereja ini, saya hanya berani menekankan ini kepada yang belum masih sekolah, masih kuliah. Nanti kalau di gereja, jangan berpikir begini. Berpikir kita mau bertemu dengan orang yang mau setia kepada Tuhan, itu saja. Kita mau ajarin dia dan dia mau duduk bertanya, berdebat, duduk bertanya dan dia menerima, itu yang mau kita mau. Poin yang kedua yaitu telah berbicara sekarang ya tidak kurang penting yaitu tentang baptis. Hati-hati sampai katanya berdebat berbicara tentang baptis, kita jawabnya sesuatu yang mendebarkan dari kata. Baptis itu sudah jelek namanya, baptis itu sudah begini, baptis itu sudah begitu, baptis itu sudah jelek, kita bikin bagus. Baptis itu sudah apa lagi, sudah bikin, kita bikin benar. Baptis itu sudah apa lagi, tidak beres, kita bikin beres. Baptis itu sudah seperti apa lagi, seperti orang munafik, kita bikin orang yang tulus orang baptis. Pada tahun 1340 ada tokoh yang Ludi mendirikan saudara-saudara yang melakukan sistem baptis ulang dan sebagainya di situ gereja, dan kemudian mendirikan saudara-saudara yang tidak sepak sini di dalam gereja, saudara-saudara yang tidak memperebutkan jabatan, saudara-saudara yang menerima baptisan yang benar, saudara-saudara yang hidupnya maunya rukun, saudara-saudara yang Alkitabnya. Pak, orang-orang baptis itu sama dengan orang-orang komunitas. Orang-orang komunitas itu orang-orang yang tidak dia mempunyai porsi belajar Alkitab dan mereka berikan nanti kalau dapat omongan apa, siapa boleh berdiri ngomong. Kalau siapa sudah menurut siapa sudah boleh berdiri korban. Dan mereka misalnya Pak Sweta sama Pak Steven itu kan orang tua sama anak, itu harus saudara. Jadi mandiri bukan Pak Sudema tapi saudara-saudara. Itu si Pak Steven ini ngomong gitu. Saya sama istri saya itu nggak boleh ngomong mah begitu atau blok atau apa, tapi akhirnya saudara. Itu istri saya. Anak saya nggak boleh manggil mama tapi saudara. Begitu. Ini bukan saudara-saudara yang berkumpul, saudara-saudara yang bukan orang-orang anak. Itu mendirikan golongan saudara-saudara itu. Saya sebaliknya cuma hanya sedikit di belakang. Dia mau kerja, sebelum ini mengajar cuma suruh kerja dengan rajin. Menerjemahkan buku, menerjemahkan buku, kerja apa saja, dan pada akhirnya cita-cita yang sangat agung, karena cita-cita itu tidak bayar, cita-cita itu tidak perlu dibeli, cita-cita itu gratis, katanya bikin sekolah. Dan gerakan ini berkembang dan bapaknya mati pada masa SMP, mau SMP mati itu dibikin sama bapak. Anak saya di sekolah yang di Cilegon, di mana? Di sekolah yang dikelola oleh saudara-saudara yang di buku ini. Jadi pada masa SMP itu Martin Luther itu pernah di sekolah itu. Sekolah dari yang dikelola oleh saudara-saudara yang di saudara-saudara lain, foto-foto itu. Itu sudah sekali orang-orang baptis. Jangan dipakai nama, pakai nama
gereja Kristen Lampung. Gereja Kristen Lampung. Saya memberikan ide dari mana? Tahu tidak di balik nama baptis? Tidak boleh digeser, tidak boleh dikompromikan. Kalau dikompromikan nanti kita dikutuk habis sama Tuhan, dikutuk habis sama saudara-saudara seiman kita, digeser sedikit, dipermalukan oleh Tuhan dan dipermalukan oleh saudara-saudara seiman. Jangan main-main. Kalau digeser ke sana, gereja baptis. Jangan gereja nama boleh saja, yang penting acaranya. Masa gereja boleh seperti gereja apa? Masa namanya gereja Bethel Indonesia? Akan buat baptis, menerapkan baptis. Balik nama tidak ajaran Michael Saber pada tahun 1900 merumuskan tujuh pengakuan iman Kristen. Baptisan hanya satu pengakuan. Yang pertama, disiplin gereja diterapkan secara berlomba-lomba. Bisa apa-apa, jangan dibiarkan. Berbuat lagi, jangan dibiarkan. Tidak bisa lagi umumkan. Tidak umumkan. Dan ketika berjalan Tuhan diikuti secara tidak sembarangan orang. Amin. Gembala Joko bilang sama saya, si Anu itu Pak, itu berdiri gereja tinggalnya coba Pak pun. Saya sudah berjalan senang ajaran Tuhan. Suatu ketika saya salah strategi. Dia satu semangat yang ikut ke kantor-kantor itu sama saya sampai ke Jaya Bunda. Pada saat itu di Jaya Bunda ada perjalanan kita. Jadi saya sopir Pak. Saya pikir jangan lupa, jangan ikut sama saya nanti lain kali saja. Saya tidak mau Pak Firman capek, saya juga mau sharing di bukit itu. Kita mau ngobrol tentang kebenaran. Habis itu kita ini sopir Pak. Tetapi begitu kita mengambil Pak ini tidak diambil di zaman Tuhan. Bapak ini perjalanan dan belum perjalanan dan dia langsung habis nyopir pulang ke rumah, gue bilang sama nggak lagi hubung sama Pak Firman, nggak lagi gereja apaan itu katanya, saya nggak boleh ikut perjamuan ini. Kalau saya jelaskan juga kita, tapi ini sudah dimatok di sini. Saya sudah waktu itu dipermalukan, pada saya mobil saya kemarin. Saya sudah siap semua. Kita hanya menunggu Tuhan. Tolong masing-masing untuk saudara-saudara sekalian. Hari ini, poin yang kedua, keputusan dilaksanakan. Dua dalam baptis itu menggunakan keputusan dalam konteks keputusan kita ini. Maka kalau mahasiswa teologi mau jatuh pas sebelum jadi mahasiswa teologi. Jangan kalau tidak pandang. Kemudian kembali itu yang berikutnya boleh. Dan kalau mati boleh diganti. Kalau mati tapi tidak dijelaskan kalau mati stroke atau mati apa gitu. Mereka satu. Dan nanti kita bahas sama kemudian yang poin yang ke-6 itu anti kekerasan. Jadi gereja ya negara ya, jangan itu politik, gereja itu politik. Koplos,
partai ini. Sama aja. Partai Jokowi, mau partai Koke, kita cuma begitu-begitu aja, Pak. Nggak ada untungnya, Pak. Kita tetap jabatan di samping tangan itu sudah cukup buat kita. Buat orang partai cukup untuk jabatan tangan itu. Kalau cukup, Koke kenapa orang kita juga? Yang ada adalah yang penting buat kita ini supaya Pak Mas mengakurkan yang ke-7 Michael Sandler bilang bahwa orang-orang kampus dia bilang tidak semua kawan-kawan pasti pertanyaan selesai di rumah saya ada orang hari ini saya beli lagi Bapak mau ikut saya praktekkan sekarang atau mau di rumah terus kita kadang kalau semuanya sambil kadang seperti itu. Jadi saya tidak menipu bapak saya sendiri. Saya tidak mau menipu bapak. Ya, pelan-pelan. Terima kasih Pak Pastor. Saya tahu Pak Pastor. Seorang kita melihat ini kehidupan dari orang gerakan kampus ini sekarang hambatannya dulu tidak ada hambatan tidak, sekarang ada hambatan. Kita harus ada datang Sungai Yordan itu begitu susah. Saya dilakukan itu touring ke Polina itu banyak sekali. Dan ketemu itu kalau sudah mau ajarin kita mengenai baptisan itu sudah banyak sulitnya apa? Saya itu. Pertama dibaptis Selang, kedua dibaptis di Sungai Yordan. Ketiga ini Pak, saya mau dibaptis dengan benar. Tapi kalau tiga ini juga ternyata salah, saya mau bercerita. Ini kemarin saya baru hadir minggu kemarin sebelum saya harus terus ke Pak Tuhan ini. Ternyata gereja yang salah juga. Kamu aja. Jadi akhir teman saya. Sungai Yordan tidak berlalu lagi. Sungai Yordan selain kotor, lebih bersih sedikit air yang ada di sini. Sungai Yordan itu katanya walaupun saya belum pernah kesana, katanya hijau, bau. Habis dibaptis di Sungai Yordan harus bilas lagi. Kalau di sini cukup bersih. Itu cuma baptis. Tidak boleh biasa. Ajaran yang hormat. Poin yang ketiga ini adalah independen energitas dari gereja anak. Jumlahnya di penjara 12 tahun. 12 tahun di penjara itu rasanya berat. Kita pura-pura saja di penjara. Coba kita melakukan pura-pura seperti penjara. Di penjara ini karena mempertahankan doktrin, karena mempertahankan prinsip, karena mempertahankan ajaran. Rasanya seperti apa? Rasanya dalam pendidikan itu muncul semangat itu. Gimana sih Pak? Kok bisa semangat itu? Menggebu-gebu begitu? Banyak itu ya. Kalau semangat itu dari sini. Kalau kita semangat itu putus asa. Antara putus asa sama bangga itu ketemu semangat itu. Baru ketemu Bapak semangat.
Nah, di situ ketemu semangat. Di situlah kita harus bangkit ketika sudah mau putus asa, sudah mau lemas, dan ketemu satu semangat. Nah, gereja apa itu saudara sekalian? Gereja baptis berdasarkan laki-laki Yesus. Jadi di sini juga mana kalau sampai nanti terjadi kita ini sampai kompromi, bikin ini, bikin itu, terus dibantu ini ujiannya begini, ujiannya begitu, pakai setting seperti ini supaya pemerintah bisa setujui, dan kita dapat izin dan pemerintah nanti atur. Kalau mereka bisa hidup lagi, jangan bagaimana. Ini mata saya dicongkel, keluar. Ini tangan saya ini putus, kaki saya putus, ditarik sama dia. Jangan bertolong itu, mau salah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang berkaitan dengan ini. Harus berkaitan dengan ini. Nanti akan muncul gereja baptis independen. Pasti akan muncul kalau kita sampai puncak. Nanti juga pasti berdiri lagi seperti itu, berdiri lagi seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan mau melihara gereja yang benar. Dan kita puji Tuhan sampai saat ini kita mau mempertahankan independensi dia. Independen kita pertahankan luar biasa. Ini kita sebagai ajang untuk pos komando, pusat komandonya itu sudah. Ini pos komando kita, kita dapat kunci itu aja. Kayak tentara itu kalau di Jakarta kan jadi ini bolong kenapa? Ditembak bang. Ini bolong kenapa? Ditembak sama teroris. Di situ bolong aja. Bolong kamu kenapa? Larinya bukan ke kepala, larinya ke perut, tapi mah. Kalian saya juga bertindak di samping 5 tusuk. Di samping 5 tusuk, anak saya daging-dagingnya, istri saya kulit-kulitnya, saya buah-buah. Dan lain lagi. Jadi maklum setelah apa-apa. Kok banyak sampai gitu. Anak saya buah. Beli sate 5 tusuk. Anak saya yang perempuan makan daging-dagingnya. Anak saya yang laki-laki makan kulit-kulit. Istri saya makan buah-buah. Saya makan ini. Aduh. Sebentar lagi maghrib. Jadi independen, menolak kita berkompromi. Kita tetap mempertahankan apa yang menghormati independensi. Semangat independen setiap jemaat-jemaat yang tadi kita mau melihat tentang kata Alkitab. Tadi Pak akan melihat sebenarnya sejarah Alkitabiah ini muncul dari gereja kita ini adalah karena perperangan doktrin juga. Dari perperangan doktrin sehingga kita harus menggunakan kata Alkitabiah. Tahun